penuh hikmah, pasti penuh prestasi gitu. Beda dari jelagane kita ini. Anak umur 10 tahun, ada pembantu umur 10 tahun, kata tambah pinter malah awake dhewe, bisa tambah mentalnya jadi mental pembantu terus gitu ya. Tapi kalau mendampingi Rasulullah pasti jadi baik-baik gitu. Pasti jadi baik-baik. Nah ini tuh jangan dijadikan dalil kayak tadi. Rasulullah lu punya pembantu umur 10 tahun, berarti Kak Popo memperkerjakan anak ketika usia 10 tahun, jangan begitu. Jangan menyamakan diri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dolek Sayyiduna Anas barokah nempel ke Rasulullah, jadi pelayannya Rasulullah, dia jadi pribadi yang hebat. Dia jadi periwayat hadis. Dia bisa menangkap pesan-pesan Rasulullah, menangkap bagaimana kehidupan Rasulullah yang kemudian disampaikan kepada para sahabat yang lain hingga sampai kepada kita itu barokahnya karena derek Rasulullah. Gitu ya. Yaitu Sayyiduna Anas. Jadi derek Rasulullah sebanyak 10 tahun. Bahkan saya lanjutkan ini ya, cerita Sayyidina Anas ini. Ghaza ma'an Nabi thamaniya ghazawat. Pernah perang dengan Rasulullah sebanyak 8 kali. Dan beliau ini menjadi salah satu sahabat yang banyak sekali koleksi hadisnya. Karena bersamaan dengan Rasulullah itu. Jadi arahnya cilik, umur 10 tahun, tapi Allah Ta'ala memberi kelebihan, yaitu hafal hadisnya Rasulullah cukup banyak. Diriwayatkan hingga 2.286 hadis. 2.286 hadis ini Sayyiduna Anas. Dan Rasulullah ya kita lihat di antara keramatnya Sayyiduna Anas ini. Kita lihat keramatnya Sayyiduna Anas ini. Kenapa Sayyiduna Anas keramat? Karena didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyiduna Anas keramat, iya. Tapi keramatnya ini karena didoakan oleh Rasulullah. Suatu saat begini. Rasulullah diriwayatkan suatu saat itu datang ke Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Sayyiduna Anas. Jadi Sayyiduna Anas ini punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim lah yang menghantar Sayyiduna Anas bin Malik ini untuk menjadi khotimnya Rasulullah. Bukan Rasulullah terus, kok kamu jadi pembantuku? Udah begitu. Tapi orang tuanya, ibunya ini, yaitu namanya Ummu Sulaim ini, yang dikenal dengan Ummu Sulaim. Inilah yang datang membawa Sayyiduna Anas kecil ini ke Rasulullah. Ini cerita di kitab lain ya, diantaranya di Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Lalu Sayyidatuna Ummu Sulaim itu gini, ya Rasulullah, orang-orang datang membantu engkau dengan apa yang ia punya. Ada yang dengan hartanya, ada yang dengan yang lain. Lah saya ini, kata Ummu Sulaim, saya ini tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Yang saya punya hanya Anas ini, anak saya kecil ini. Biarlah dia menjadi pelayan, biarlah dia melayani panjenengan sebagai bakti saya kepada jenengan. Oh, itu. Jadi ibunya gitu. Ibunya itu gitu. Ini pelajaran nanti ya buat kita yang mau mondokkan, terutama saya ini tahun depan kelas 6 anak saya belajar mondok no anak. Biasanya nampani anak wong mondok gitu. Lek nuturi enak, sing sabar, sing anu. Bahkan kadang cerita Ummu Sulaim itu begini, nanti kita diuji ketika mondokkan anak. Kita akan setegar Ummu Sulaim enggak? Ya Rasulullah, ini anak saya sudah biar derek jenengan. Dan ternyata dereknya 10 tahun, mulai umur 10 sampai umur 20. Itu Sayyidatuna Ummu Sulaim. Sudah, kembali ke cerita tadi. Jadi Rasulullah itu suatu saat datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Datang ke rumahnya ibunya Sayyiduna Anas. Begitu kerawan Rasulullah ini hebatnya. Fa'atat hubitamarin wasamanin. Kalau kerawan Rasulullah kupu kabeh, suguh kabeh duwe apa ditokno. Itu maka kita lek ada tamu ikramu duyus, duwe apa disuguhno. Itu ya kayak Sayyidatuna Ummu Sulaim ini kerawan Rasulullah. Stokno kabeh fa'atat hubi tamarin wasan ini. Kata Rasulullah, itu balekno aku poso, kata Rasulullah. Wis gak usah nyuguhi aku. Jadi jangan takoni dulu ya. Siap mboten? Kayak suguhi ae. Baru muni-muni dhewe, balekno aku poso. Kemudian
begitu lalu Sayyidina Rasulullah terus menuju ke salah satu pojok rumah, lalu Rasulullah sholat di rumahnya Ummu Sulaim, sholat di rumahnya Sayyidina Anas bin Malik, sholat. Ya, maka tamu sholat di rumahnya tuan rumah itu berkah ya, di antara Rasulullah tamune lebat ya, tamune soalnya Pak Yai jenengan, biasanya kita gitu, saya ketamuan duri atau bireng mesti begitu, jantungan nih barokah, nyun barokah tungan jenengan, wah gitu. Jenengan Fata Ali Ummu Sulaim wa ahli baitnya. Rasulullah mengajak, ayo sembahyang mbak aku. Rasulullah ngajak Ummu Sulaim dan keluarganya untuk ayo sholat. Barang roh begitu, Ummu Sulaim dawuh gini, ya Rasulullah innali khuwaisah. Ya Rasulullah saya punya anak yang sangat spesial bagi saya, yaitu Anas itu. Ya, Anas itu saya punya orang yang sangat spesial bagi saya, yaitu Anas. Tolonglah Rasulullah doakan anak saya. Oh, itu ya. Jadi orang tua minta doa dari Rasulullah untuk anaknya. Karena Rasulullah sudah wafat dan penerusnya adalah ulama, ya kita ini minta doa ke ulama. Maka kita tidak heran kalau ketemu kiai, ketemu ulama-ulama, para masyayikh kita, Pak Yai tolong doakan anak saya. Wah, itu niru Sayyidatuna Ummu Sulaim. Lalu kemudian Rasulullah mendoakannya begini, Allahumma rizukhu malan wa waladan wa bariklah. Ya Allah, Anas niki tolong kula nyuwun jenengan Allahumma rizukhu malan, jenengan paringi rizki yang berupa harta. Yang berupa harta. Wa waladan, dan mudah-mudahan Anas ini ya Allah jenengan paringi anak. Wa bariklahu, jenengan berkahi anak dan hartanya. Subhanallah, kata Sayyidina Anas, barokah dungane Rasulillah. Fa inni lamin aktsaril ansori malan, aku iku dadi di antara paling sugiye sahabat Ansor. Wah, ini barokah dungane Rasulullah. Ya tidak apa-apa, doakan orang kaya itu tidak apa-apa. Allahumma rizukhu malan wa walad. Didongakno bondone akeh, anake akeh. Diamini saja. Allahumma rizukhu malan. Dongakno wong sugih itu tidak apa-apa. Dongakno wong sugih juga tidak apa-apa. Ya, termasuk doanya Rasulullah kepada Sayyiduna Anas ini. Dan karena sing dungo Rasulullah gitu ya, langsung fa inni lamin aktsaril ansori malan, nyoto saya ini termasuk orang paling kayanya sahabat Ansor. Bahkan kemudian anakku yo akeh gitu. Saya ini diparingi rezeki oleh Allah Ta'ala, kata Sayyidina Anas, khamsatan wa isrina wa mi'atan, saya punya 125 anak. 125 anak, gak perlu takon bojone berapa ya. Saya ini punya anak 125. Saya punya tanah saya sangat subur sekali. Lek liyane panen setahun sekali, saya ini panen 2 tahun sekali. Wah, itu barokahnya derek Rasulullah tadi. Derek Rasulullah, tanahnya Sayyidina Anas itu ya, yusammu minhu raihatul mis, ambune wangi. Wah, ini di antara teori ini ada kiai yang bisa mencium aroma tanah. Jadi tanah itu dicium. Ini baunya wangi. Ini cocok untuk pesantren. Gitu. Ini baunya begini cocok untuk, ya ini tadi mungkin ini wakana raihanu bustanihi yusammu minhu raihatul miski. Tanah itu punya aroma gitu, punya aroma. Aromanya tanahnya Sayyidina Anas ini aromanya misik ya, misik. Ya mungkin Pak Prapto nanti bisa itu. Wah, ini cocok ini buat pesantren ini. Wah, ini. Ke rumahnya Pak Wawan. Wah, cocok ini Pak Wawan, segera dibeli, mudah-mudahan segera bisa terbeli itu rumahnya oleh Pak Wawan. Wah, itu Pak Prapto yang bisa nanti dicium itu aromanya. Itu Sayyidina Anas gitu ya. Lah ini hebat ini hebat ya. Jadi sebenarnya ya Sayyidina Anas ini dari Rasulullah sejak usia 10 tahun sampai usia 20 tahun. Terus jangan dibawa ke sekarang lah, terus wah itu berarti memperkerjakan anak sebelum usia bekerja. Itu termasuk eksploitasi anak. Iku lek jelagane awake dhewe. Itu lek tuannya kita-kita ini yang kata keramat. Ini kalau tuannya Rasulullah wis jelas itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, menjadi orang yang hebat. Sama dengan
pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah, ya, jangan disamakan dengan kita mencari anak kecil terus munine melok Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah di usia kecil. Nggak usah gitu. Kita ini bukan Rasulullah. Lek Sayyidatuna Aisyah dinikahi Rasulullah di usia kecil, ya. Tapi nyata hasilnya jadi ulama perempuan hebat. Berapa ribu hadis yang diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah yang menjadi sumber rujukan kita dalam memahami umat, dalam memahami ajaran Islam. Terus tambah piye. Kita jangan madak-madak. Jangan kemudian menjadikan Rasulullah sebagai alasan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak normal lah, gampangannya gitu ya. Rasulullah jelas lah ya. Beliau ini askal askia, asfal asfiya, atskol askia. Itu seorang paling top lah. Karena digawe rujukan kita untuk niru terus kemudian mencari pembenaran supaya diiyakan oleh manusia. Kita bilang Rasulullah aja begini. Setah lah, itu Rasulullah lah, kamu ini siapa gitu ya. Nah ini Sayyidina Anas ini. Memang sengaja saya ceritakan kenapa ya, karena supaya kita tidak gampang terus ngeklaim saya nyari pembantu umur 10 tahun masih kecil, karena Rasulullah mengambil pembantu Sayyidina Anas ketika masih kecil. Lah ini kan bahaya. Saya ulangi ya, kan ikut Rasul jadi orang top, mesti jadi orang gini. Lallahu afroh ahadikum saqata ala bihi waqad adallahu fi ardi falatin. Jadi kalau hadis pertama tadi berbicara tentang anjuran beristighfar, anjuran kita untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala, hadis yang kedua ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat senang jika ada hambanya yang taubat. Saya ulangi, Allah Ta'ala itu sangat senang jika ada hambanya yang taubat. Jadi kita ini punya dosa, oke salah. Oke, kita ini melanggar aturan Allah, oke. Tapi kemudian kalau kita mau taubat, kalau kita mau kembali kepada Allah Ta'ala, lu taubat, orang yang seperti kita yang banyak dosa itu, iku afrohu, sangat-sangat diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sangat-sangat senang Allah Ta'ala dengan taubat kita. Bahkan nanti ini dikatakan, senangnya Allah Ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala atas pertaubatan hambanya ini, itu lo ngalahno senengnya seseorang bitaubati abdihi min ahadikum sakoto ala bairihi. Ngalahno, ya, mengalahkan rasa senang yang dialami oleh seseorang yang menemukan kendaraannya yang hilang. Kalau dulu unta ya. Dan nanti di hadis setelah ini diperjelas lagi begini. Ada orang berkendara pergi kemana gitu ya, naik unta atau naik kuda ya, atau naik alpat katakanlah ya, sekarang naik alpat gitu. Lalu tiba-tiba di tengah jalan gitu ya, kemudian kendaraannya ini hilang lah, kasarannya begitu ya. Kalau ngajak supir, ya, seumpama terus kamu bilang, Pak supir, mandek pir, saya tak buang air kecil dulu, seumpama di pom, tiba-tiba keluar dari pom, alpate wis kaono, alpate hilang ya. Kalau naik unta ya mungkin saja kemudian kita ini mbu jatuh, mbu untanya itu mbu untanya ditaleni terus kemudian dia lari gitu ya. Dia lari. Posisi kita nanti di hadis berikutnya dijelaskan posisi kita itu biar di falatin. Di sebuah daerahnya luas sekali. Kalau dulu gambarnya di Arab itu ya tanah
tanah padang pasir, lama gak ono banyu tuh kono, tanahnya itu mukrizah, gak ono menungso tuh kono ya. Kita sendirian, sedangkan di onta itu ada makanan, ada minuman kita. Wis kabeh digondol melayu. Bawa alpat ono bojone, ono ATM, kabeh digondol melayu supire gitu ya. Itu susah sekali, susah sekali. Lalu tiba-tiba kemudian dalam kesusahan seperti ini kita sudah pasrah mati kayak ya. Bayangkan kita di padang pasir, di daerah yang kita tidak kenal siapa-siapa, tidak ada orang, bahkan tidak ada air bahkan. Lalu kemudian makanan kita, minuman kita yang kita taruh di kendaraan kita, lari semua. Habis siap-siap mati lah. Sumpah kayak apa, siap-siap mati. Ya kalau masuki lah 1 bulan, 1,5 terus istrinya kembali gitu kan. Biasa bisa video call, bisa telepon memastikan kesehatan anak, kesehatan istri. Biasa ini nelpon sopo menguntone Melayu di daerah yang tidak ada manusianya, tidak ada air. Lalu dalam keadaan keterputusasaan seperti ini, tiba-tiba untanya kembali. Tiba-tiba terus Pak supir yang balik, ngapunten Pak Jeragan, kalau ditelepon rencang, la ilaha illallah. Iku saking senenge kita ini seolah-olah mau mati, tidak jadi mati. Kenapa? Karena makanan dapatkan itu kan sangat happy itu. Lu orang yang seperti ini, ikulah dibandingkan dengan rasa ridhonya Allah Ta'ala. Melihat hambanya bertaubat, ikut seneng Allah Ta'ala. Masih lebih bahagia, lebih ridho Allah Ta'ala melihat hambanya yang berlumuran dosa. Lalu kembali kepada Allah Ta'ala. Lu ridhonya Allah Ta'ala ini ngalah no ridhoni orang yang kayak tadi. Yang kendaraannya hilang, untanya lari, kudanya lari bersamaan dengan bahan makanan, bahan minuman. Di tengah padang pasir yang dia itu sendirian, yang tentunya sangat senang kalau kendaraannya kembali, ikut kalah dengan kesenangan, dengan ridhonya Allah melihat hambanya yang berlumuran dosa kembali ke jalan yang benar. Maka Allah Ta'ala aja senang dengan hambanya taubat. Yo kita ini lek ketemu orang bertato di masjid, ketemu orang-orang yang dulu kita kenal, orang tidak baik, kembali ke masjid, yo jangan dikreki, jangan dibully, jangan lalu kita siku kaya dok, biasa menjelang 2024, paling zaman ini balik mana, tidak usah begitu, tidak usah begitu. Allah Ta'ala loh sangat ridho dengan taubatnya, sangat ridho dengan kembalinya dia ke jalan yang benar setelah dia belok di masa yang lalu. Maka ya kita ya harus senang dengan orang yang dulu punya masa lalu kelam, lalu kemudian dia kembali ke rumah Allah Ta'ala, kembali ke jalan yang benar. Harus happy ya. Jadi ayolah kita ini punya perasaan senang. Kalau memang kemudian diajarkan oleh Allah Ta'ala kudu senang. Kayak gini, senang melihat orang kembali ke jalan yang benar. Ya kita senang. Gitu ya. Jangan terus, ini balik lagi. Wah, kita tambah nyanyi aku gitu ya. Nyanyi aku. Ya. Jadi saya pesaing baru ini. Nanti dia jadi orang baik lagi. Wah, semakin banyak saingan saya. Oh, enggak usah begitu. Enggak usah begitu. Ada orang baik, itu harus kita semakin senang. Gitu ya. Ini jamaah rotib nambah banyak, nambah seneng lah itu. Ini ada anak pondok masuk rotib, enggak usah terus aku ke saingan ini, oh enggak perlu begitu, tambah seneng. Tambah seneng ada orang kaya masuk di kepengurusan DKM, wah harus tambah seneng, alhamdulillah ini gitu. Jadi melihat orang baik harus senang. Lallahu afrahu bitaubati abdihi, Allah itu demi Allah ini, demi Allah. Wallahi la aflallahu gitu ya. Akhirnya gitu, wallahi lallahu, demi Allah. Allah itu loh, demi Allah, Allah itu loh lebih ridho, lebih senang ketika
ada hambanya bertaubat, senangnya itu mengalahkan senang kita ketika tadi itu di perjalanan kendaraan kita hilang, lalu tiba-tiba kendaraan itu dihantar ke kita. Oh, itu senangnya luar biasa. Oh, enggak hilang, rusak aja kita susah ya. Saya ini pernah ya ke tol, penternya mogok. Wah, sumpah ini piye Bali mau ke tol, exit tol yang depannya itu nanti ketemu siapa, nanti di bengkel sana, nanti gimana. Wah, kiranya macam-macam. Begitu itu terus dijemput sama mobil apa itu namanya. Yes, saya enggak mau turun di tol sana ya karena pengurus tolnya kena terus diantar, terus senengnya gak karu-karuan. SOP-nya kan harus turun di tol depannya itu. Saya enggak mau seneng terus kembali putar balik senengnya minta ampun. Tapi Allah Ta'ala dibanding seneng saya karena bisa pulang mobil macet itu, lebih senang melihat hambanya kembali ke jalan yang benar. Jadi kita ini, Masya Allah, Alhamdulillah kita ini punya Allah Ta'ala yang sangat senang kalau kita ini berada di jalan yang benar. Gitu. Jadi jangan khawatir. Jangan pernah khawatir surganya nanti tidak muat lek kakean wong sing soleh-soleh. Jangan khawatir. Allah Ta'ala itu senang bahwa untuk hambanya yang baik tambah senang. Jangan khawatir ya. Yang pengurus DKM, pengurus rotib. Jangan khawatir kalau ada orang-orang baik datang. Semakin senang, semakin senang. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin di Muslimin. Ini riwayat yang saya katakan tadi. Lallahu asyaddu farhan. Allah itu, demi Allah, Allah itu sangat-sangat bahagia. Mengalahkan bahagianya nanti. Allah itu sangat-sangat bahagia bitaubati abdihi ketika melihat hambanya taubat. Hina yatubu ilaih, ketika hambanya itu benar-benar taubat. Ayyukhlisu fi taubatihi bi ayyan wiya biha wajhallah la ghairu. Ketika hambanya itu ketika bertaubat lillahi ta'ala, itu Allah sangat senang. Min ahadikum, bahkan senangnya mengalahkan kesenangan kita, kana ala rohilatihi, yaitu ketika kita dalam perjalanan, kita di atas kendaraan, bi'ardin falatin, di tempat yang falah itu sohro, ya, padang pasir, wasi'ah yang sangat luas, mukfiroh, kalau untuk menungso belas gitu ya. Nah, kita ya oleh nang Indonesia ya apa bahasane iku katakan di hutan gitu ya, gak ono wong ya. Sepi, bakal disorok lama afiha ono banyu. Loh, di tempat yang seperti ini fan falatat minhu, untone melayu, kudanya lari. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, di unta itu, di kuda itu makanan kita di sana, minuman kita di sana. Otomatis fa'ayisa minha, orang ini menjadi putus asa lah ya. Di tempat kano uang, di tempat tidak ada air, kok iyo iso untone melayu lali kata tali seumpama begitu, lupa ndak tak tali dia lari. Fa'ata syajarotan, kemudian saking putus asanya tengok-tengok tuh pinggir wit-witan wis. Fattoja anglendang. Biasanya mau putus asa itu gelendang ya. Wis sampai baduke dicekel. Aduh, piye gitu ya. Tidur terlentang ya. Dia tidur ngeletak itu ya. Di bawah pohon fi dzilliha waqad ayisa min rohilatihi. Dia sudah putus asa. Gak mungkin untuk balik, kok iso carane balik piye. Fa bainama huwa kadzalik id huwa biha qaimah indahu. Tiba-tiba dia kemudian menjumpai kendaraannya kembali, menjumpai untanya kembali. Fa akhadha bi khitamiha, langsung dipegang tali kekangnya. Saking senenge. Lu saking senenge sampai ndonga gini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, jenengan itu hambaku dan aku ini pangeranmu. Saking senengnya sampai keliru. Wong seneng itu kadang gitu. Saking senangnya sampai ngomongin keliru. Saja sebenarnya Allahumma anta rabbi wa ana abdu, ya Allah engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tapi saking senangnya kuwalik-walik.
Ya kan kadang kita kan juga begitu. Saking senengnya kita ini kadang sampai lali-lali gak iso ngarani ya. Ketemu koncone lama ndak ketemu. Kita itu terus kadang terus lupa namanya, lupa apa. Itu karena saking senengnya sampai dadi wong lali kabeh gitu ya. Akhto amin syiddatil farah. Dia sangat senang sampai ngomong iku walik. Wah, Allah Ta'ala lebih senang dibanding orang ini. Ketika menemui hambanya yang kembali. Bahkan dalam riwayat lain begini. Lallahu afrahu bitaubatit ta'ib. Kalau ada orang bertaubat, Allah sangat happy. Happy-nya Allah Ta'ala itu, ridhonya Allah Ta'ala itu mengalahkan minal dhum'anil warid. Daripada orang yang dahaga, ya kayak kita poso terus ketemu banyu saweneng. Taubatnya hamba itu lebih membuat Allah senang dibanding wong sing ngelak ketemu banyu. Wa minal akimil walid, ada orang yang divonis akim, divonis mandul, lalu kemudian ditakdir bisa punya anak. Wis divonis mandul kok bisa punya anak. Minal akimil walid. Oh itu sangat happy. Iku luwih happy Allah Ta'ala kalau ada hambanya yang taubat. Wa minal dzalil wajid. Orang yang barangnya hilang lalu ketemu, itu kan seneng lah. Allah Ta'ala lebih seneng dari itu. Faman taba taubatan nasuha, kata hadis lain. Faman taba taubatan nasuha, kok ada orang yang bertaubat dengan taubatan yang nasuha. Apa tadi itu? Ayatu baminad dambi summa la ya'udha ilai. Wong taubat lalu ndak mengulang dosanya. Kama la ya'udu allabanu ilad dhur'i. Sebagaimana susu yang tidak kembali kepada payudara itu. Kok ada hambanya yang taubatan nasuha, ansallahu hafidhihi wa jawarihahu wa biqa'al ardi kullaha khotoyahu wa dhunuba. Ini dalam hadis yang ditulis Imam Suyuti dalam Al-Jami' As-Shahih. Kalau ada hambanya Allah itu mau taubatan nasuha, maka malaikat penulis amal ini dibuat lupa oleh Allah Ta'ala. Artinya catatannya tidak ada. Wajawarihu, anggota tubuhnya juga lupa. Kenapa anggota tubuh ini butuh lupa? Ya karena nanti di hari akhir mulut kan kita, apa kata lagunya tuh, mulut terkunci, kemudian tangan bicara, kaki bicara gitu kan. Nah, orang itu kalau taubatan nasuha dalam hadis ini dikatakan lisannya ini, anggota tubuhnya semuanya, sak lisannya, sak tangannya, semua anggota tubuhnya dilupakan oleh Allah Ta'ala. Jika nanti ketika dihisab, andaikan dihisab, dia tidak menyebutkan dosa yang ditaubati ini. Wabiqo al-ardi, tanah-tanah di bumi ini juga dihapus memorinya oleh Allah Ta'ala. Dihapuskan atas apa? Atas dosa-dosa. Jadi itu hebatnya Allah Ta'ala. Itu diantara wujud rahmahnya Allah Ta'ala kepada kita semua. Apalagi kita ini umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang punya keistimewaan, yaitu apa? Setelah maksiat tidak langsung dihukum oleh Allah Ta'ala. Ditunggu tobat kita oleh Allah Ta'ala. Dosa malam pagi ditunggu, dosa pagi malam ditunggu. Ditunggu oleh Allah Ta'ala. Ayo balik, ayo balik, ayo balik. Maka kalau kita lihat hadis-hadis untuk seruan taubat itu luar biasa. Ya cuma kita ini dicelui kata pengereken ya. Dicelui kata pengereken ya kita ini. Maka mudah-mudahan barokah istighosah yang kita baca, barokah ngaji, barokah kumpul-kumpul begini, Allah Ta'ala membukakan pintu taubat bagi kita. Dipanggil Allah Ta'ala, lalu kita ini diberi taufik, diberi kemudahan untuk mau kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, kembali Allah Ta'ala tadi itu. Faman taba taubatan nasuhan sallahu hafidhihi. Kalau Allah sudah menganugerahkan kita taubatan nasuha, maka malaikat-malaikat itu dibuat lupa oleh Allah Ta'ala. Wajawarihu, anggota tubuh kita ya lupa. Wabiko al di tanah-tanah yang kita injak penuh dengan kemaksiatan yang dulu dilupakan oleh Allah Ta'ala memorinya, sehingga kita ini benar-benar ketika dihisab lancar. Ya, itu yang kita harapkan gitu ya. Nah, itulah beberapa hadis Rasulullah yang berbicara tentang taubat. Ya tentu harapannya kita ini bitaubatit taib ya. Kita ini termasuk golongan yang taib, orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Matur nuwun dan terima kasih. Monggo. Matur nuwun Yai atas
dawuh nasihat ya. Mugi-mugi kita diberikan hati yang selalu ingat ya, walaupun kita merasa bersalah tapi kembali kepada ilahi Robbi. Monggo bagi yang lain ingin bertanya silahkan. Tapi gini, saya mungkin bertanya, kenapa pada saat kita ingin bertaubat itu rasanya susah ya? Karena apa? Kita malah merasa bahwa kita nggak pantas lah dapat rahmat Allah lagi atas maksiat yang telah kita lakukan. Ini gimana ya mengurangi seperti itu? Karena pun ketika kita misalnya melihat orang-orang yang menurut kita jauh dari kata baik, ya itu tadi ada prasangka buruk itu ya, padahal ya itu intinya kembali. Nah ini gimana mencikapinya ini? Iya, jadi memang orang-orang yang kayak kita lah ya, punya banyak salah, pernah melakukan kesalahan, itu setan juga menghantui kita ini. Selalu mengingatkan kita pada dosa-dosa kita. Sehingga koyok-koyoknya memang kita ini gak pantas dapat rahmat Gusti Allah. Pada Quran sendiri dawuh la asumin rahmatillah. Jangan pernah kita ini putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau dawuh seperti itu, lalu kemudian kita merasa tidak pantas, itu kan ya menangis setan. Menangis setan yang tadi itu menghantui kita, wis gak pantas awake dhewe iki ngidekna Allah Ta'ala. Saya ini sudah kotor, saya ini tidak pantas kembali. Yaitu justru bisikan-bisikan setan yang pada ujungnya nanti kita semakin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takut pada Allah Ta'ala itu baik, tapi jangan takut yang malah membuat kita jauh dari Allah Ta'ala. Jadi cinta kepada Allah Ta'ala itu juga baik, tapi jangan cinta yang kemudian membuat kita abai pada perintah-perintah Allah Ta'ala. Karena merasa diri sudah dicintai Gusti Allah. Ini kan sama. Nah kita itu di tengah-tengah itu. Takut, tapi tidak sampai takut yang membuat kita putus asa dari rahmatnya Allah. Kita ini cinta dengan Allah, tapi cinta yang tidak buta, yang kemudian lalu kita melanggar apa yang digariskan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau melebihi dari itu, ya itu wis godaan setan. Memang itulah setan. Dalam kemaksiatan dia bisa menggoda, dalam ketaatan dia juga bisa menggoda. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak isti'adzah, banyak-banyak minta perlindungan dari Allah Ta'ala dari itu. Yuwaswisu fi sudurin nas itu. Al-Khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik minal jinnati wan nas. Kadang menungso ya sing ngono barang. Sku ae taubat sik nom-nom manes engko ae ta gitu. Ya itulah minal jinnati wan nas itu. Yang benar tadi itu wis salah kaya apa tetap balik nang Allah Ta'ala. Sekalipun baliknya itu tidak atau belum mencapai taubatan nasuha, masih at-taubah an kisah kayak yang 2 minggu yang lalu kita bicarakan itu. Ya wis sak ngunu-ngunu nih mbak siji balik meneh ji ono taubat itu jauh lebih baik daripada kita wis gak taubat-taubatan wis baba mesisan. Nah itu wis innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu yang pertama ya. Jadi wis kita jangan pernah merasa rahmat Allah itu gak mampu menghapus dosa-dosa kita. Kita ini jangan pernah merasa rahmat Allah tidak mampu untuk memaafkan kesalahan kita. Makanya istighfar yang disebut oleh Said Muhammad itu istighfarun nabawiyun jami. Istighfar yang diajarkan Rasulullah yang jami itu diantaranya adalah Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Ya Allah, maghfirah panjenengan. Maafnya engkau itu ya Allah lebih luas dibanding dosa-dosa saya. Wa rahmatuka arja indi min amali. Dan rahmat panjenengan ya Allah lebih saya harapkan dibanding amal saya. Itu yang diajarkan Rasulullah. Dan itu diajarkan Rasulullah saat Rasulullah menjumpai ada sahabat beliau yang meratapi dosanya kepada Allah Ta'ala. Wa dunubah
wa dzunuba Gusti, dosa kula kuwatah Gusti, saya ini punya banyak dosa saya gak karu-karuan. Dan melihat ada sahabat yang meratapi dosa-dosanya seperti ini, lalu Rasulullah mengajarkan tadi, kamu tak ajari istighfar, ya, kamu ikuti saya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Lalu diikuti, lalu Rasulullah dawuh balenono sampai 3 kali. Lalu dibaleni Rasulullah sampai 3 kali. Dibaleni sama orang sahabat tadi 3 kali, kata Rasulullah, Allah sudah memaafkan dosamu. Udah itulah Allah Ta'ala. Jadi rahmatnya Allah itu tak terbatas. Rahmatnya Allah itu lek cuma memaafkan dosa-dosa kita itu kiso, gitu ya. Sehingga rasa optimis taubat kita diterima Allah Ta'ala itu harus tinggi. Tapi tadi itu, optimis itu jangan sampai kelewat batas lalu kita kemudian tidak mau melakukan perintah-perintahnya Allah. Wis gampang lah engko disepuro, wis engko ae lah gampang lah, engko ae gampang. Aja wis dosa istighfar, taubat. Dosa istighfar, taubat. Gitu saja. Nah, itu ya. Itu ya. Yang kedua, melihat orang yang punya masa depan kelam lalu dia bertaubat. Ini ya, ayo kita punya hati yang mudah husnudzon. Atau kalau tidak mau husnudzon, sadari betul. Yang tahu hatinya orang itu hanya Allah Ta'ala. Kita ini jangan sok tahu dengan hatinya orang. Itu yang sering kita sampaikan ya. Ada sahabat yang ketika perang lalu melihat orang kafir yang kejepit, siap mati dibunuh karena kalah. Lalu orang kafir ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata soalnya syahadat ini jelas diucapkan hanya supaya aku tidak membunuhnya, lalu dieksekusi. Rasulullah marah. Apa kamu bisa membelah hatinya sehingga kamu menghakimi syahadatnya itu tidak tulus? Siapanya yang giboten? Lah yang ngono kok. Gitu kan. Jadi kita karena tidak tahu hati seseorang, ya sudahlah, kita nahkum bidzawahir, kita menghukumi sesuai dengan apa yang tampak saja. Jadi sedangkan yang sir-sir itu, yang rahasia-rahasia itu, Tuhan, wallahu yatawallas sarair. Nahnu nahkumu bidzawahir, wallahu yatawalla as-sarair. Kita ini menghukumi dengan standar yang dohir-dohir saja. Sedangkan yang tidak terlihat, yang batin, itu biar diurus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Allah Ta'ala kalau kersa ya menerima taubatnya, dan tidak kersa ya menyiksanya, itu ben menjadi wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu, Mas. Siap, Yai. Monggo yang lain silakan. Belum tidur ya putranya? Dereng, Yai. Monggo Pak Prapto. Pak Ketua, monggo Pak Ketua. DKM kita ini. Assalamualaikum Pak Yai. Kita ini. Waalaikumsalam Pak Prapto. Apakah taubat itu cukup dengan istighfar ataukah harus melaksanakan sholat taubat? Penjelasan Pak Yai. Ini ya, kembali yang dulu ya, yang dulu. Taubat itu dilihat kemaksiatannya itu dulu urusannya dengan siapa? Urusannya dengan Allah Ta'ala saja atau urusannya ada sangkut paut dengan manusia, gitu ya. Kalau sangkut paut dengan Allah Ta'ala saja, kemarin dikatakan fa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaq bihaqqin adamiyyin falaha salah satu surut. Syaratnya taubatnya 3 kalau urusannya dengan Allah Ta'ala saja. Apa syaratnya? Ayyuqli'a anil maksiyah, move on dari maksiyah. Jadi sudah dia tidak apa, dia itu sudah tidak mengulanginya lagi.
Ayan dama ala fi'liha. Kemudian yang kedua dia menyesal. Kemudian di hati disetting niat orang bakal ngulangi lagi. Yaitu 3 syaratnya itu. Ini untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dengan sesama manusia, maka ditambah lagi. Syaratnya 3 itu masuk, kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan roddah. Roddah. Kalau itu urusan dengan harta, maka harus dikembalikan. Kalau itu urusannya dengan harga diri dan seterusnya, istahallahu, harus minta halal. Nah, kemudian posisi istighfar itu apa? Posisi istighfar itu tolabul maghfirah. Posisi istighfar itu minta ampun ya. Posisinya minta ampun. Jadi kalau setiap dosa itu diwajibkan tadi taubat dengan 3 syarat jika urusannya dengan Allah Ta'ala saja, 4 syarat jika urusannya dengan sesama manusia, ya itu sudah dilakukan, ya kan? Syaratnya itu dilakukan, maka kita disebut dengan taib. Kita sebut dengan orang yang melakukan taubat. Lalu kemudian di sisi lain kita ini beristighfar. Beristighfar itu hakikatnya adalah tolabul maghfirah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun. Ya. Kemudian minta ampun ke Allah Ta'ala ini, ya. Lalu kita sandarkan ke Allah Ta'ala, insya'a ghafaro wa insya'a adzaba. Kalau Allah Ta'ala kersaya aku disepuro, oleh Allah Ta'ala gak kersaya aku disiksa. Itu kita serahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, lalu posisi sholat taubat itu apa? Ya, sholat taubat itu kita melakukan sholat, kemudian kita ini menyatakan diri, ya Allah kula taubat gitu kan, saya ini kembali kepada jenengan. Tapi tadi itu syaratnya tadi itu, jadi bukan terus sembahyang tok kemudian syarat 3 itu tidak dilakukan, tidak begitu. Jadi bahkan kemarin kan kita baca begini ketika belajar syarat taubat itu, fa in fuqida ahadus syarata, kalau salah satu syarat tidak ada yang tidak terpenuhi, lantasihha taubatuhu, maka taubatnya tidak sempurna. Dalam arti taubatnya tidak sempurna. Taubat yang sempurnanya tidak sah. Maka ada yang syarat yang kurang dilakukan. Sehingga kalau saya memahaminya, syarat taubat itu ya tadi itu. 3 itulah. Kemudian posisi istighfar, posisi sholat taubat itu adalah bagian dari usaha kita untuk apa? Untuk meminta ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Terus syaratnya itu yang dipenuhi sebagai tolak ukur kita ini sudah taubat atau belum. Tolak ukurnya apa? Move on, tidak baleni meneh. Tolak ukurnya apa? Menyesal, tanya apa? Niat di hati untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian di antara ekspresinya, ya di antara ekspresinya kita ini menyesal, kita ini minta ampun ke Allah Ta'ala. Ekspresi dari menyesal, niat yang kuat, diantaranya dengan sholat taubat itu. Tapi ke posisi sholatnya, tadi itu tidak masuk dalam syarat taubat tadi. Jadi itu satu sisi yang lain, bahwasanya kemudian karena kita menyesal, karena kita berjanji tidak mengulangi lagi, karena kita ini sudah move on dari maksiat menuju taat, di antara ekspresinya adalah kita ini sembahyang, mengakui dosa di hadapan Allah Ta'ala sebagai perwujudan penyesalan kita. Kita ini sembahyang, lalu kita ini menyatakan diri dalam munajat kita, Gusti, doa niki niat estu, saya ini untuk tidak mengulangi, sebagai bukti kita punya azam yang kuat untuk tidak mengulangi dosa yang kita lakukan, dan seterusnya. Sehingga kalau melihat syarat yang dituliskan oleh Imam Muna An-Nawawi di sini, yaitu tidak menyebutkan adanya harus sholat taubat, tidak menyaratkan istighfar sekian kali,
Tapi yang disyaratkan ya 3 hal tadi. Al-iqla, move on dari maksiat, kemudian menyesal. Yang ketiga adalah niat untuk tidak mengulangi kembali. Kalau itu dengan hakun adamiyun ditambah mengembalikan harta yang terambil, meminta halal atas apa yang kita ambil dari orang lain. Nah, sehingga posisi sembahyang, taubat, posisi istighfar itu adalah bagian dari ekspresi kita untuk untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kula memahami ini ngonten Pak Dokter. Matur suwun. Artinya kita sekalipun tidak melaksanakan sholat taubat, bahwa kita sudah menyesalin termasuk bagian dari pertaubatan kita kepada Allah atas dosa-dosa kita. Nggih, tiga syaratipun mau dipenuhi sudah termasuk orang yang bertaubat itu. Ada kan kemudian kita ini sholat taubat, kita ini istighfar sekian kali, nggih. Ya karena tadi itu kita disuruh Rasulullah untuk istighfar minimal sehari tidak kurang dari 100. Itu adalah bagian dari ingat kita kepada Allah, minta ampun kita kepada Allah dari dosa-dosa yang lalu. Tapi kemudian taubat ini menjadi kewajiban yang lain karena kita ini pernah atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun Pak Yai. Monggo yang lain. Pak Dewan Suro, Pak Rohadi. Seger sehat ya, habis makan sate ya. Oh. Mantap. Alhamdulillah. Pak sama Pak Duki. Mantap. Insyaallah. Yang lain silakan. Kebetulan kan kita beli makanan nih, tapi dari negeri ya, dari Cina nih, cuma nggak ada label halalnya. Tapi makanannya itu apa ya, kayak biji-bijian, terus gandum sama buah. Cuma kan karena ini ya katakanlah saya sebut Cina gitu kan. Nah ini kan identik ini mengeluarkan produk-produk non halal ya, istilahnya seperti itu. Nah ini sering terjadi perdebatan ini. Itu kan kayak akar gitu ya, jadi buat sarapan gitu kan. Nah cuma memang tidak label halalnya ya gitu. Itu gimana hukumnya ya? Nyun ini kejelasannya ya. Oke, Arifin ya. Kalau kita sidang sertifikasi halal katakan ya. Gini, ada standar bahan yang bisa halal, bisa tidak halal. Katakan ada bahan ayam, maka terus ayamnya ditanya, ayamnya disembelih apa enggak, ya kan? Tapi kalau sudah bicara biji-bijian katakan, apa bahannya? Gandum, ya mesti langsung, ya halal mesti langsung. Halal, padi langsung halal gitu. Kita tidak sampai pada padi itu dipanen oleh siapa, pemilik sawahnya siapa, tidak begitu. Tidak begitu. Jadi bahan-bahan yang dari sananya langsung halal gitu ya. Dan tidak ada kemungkinan untuk haram gitu ya, langsung itu pasti halal. Contohnya kayak tadi itu tumbuh-tumbuhan nabati katakan. Itu ya kita walaupun di Komisi Fatwa MUI Jawa Timur juga dan mungkin standar nasional sama ya, langsung kita bilang positive list gitu ya. Kita bilang sesuatu yang pasti halal gitu. Artinya tidak ada kemungkinan untuk terus diteliti lebih dalam lagi. Katakan air, ya sudah air.
Gitu. Bahannya apa? Air. Bahannya apa? Cabai. Sudah kita sambel. Sambel beda lagi. Sambel kan dipelajari lagi. Cabainya aman. Kemudian bawangnya aman. Tapi kemudian terus ada terasinya. Wah, ini terasinya dari mana? Proses pembuatannya seperti apa? Terus kemudian dan yang lain-lain. Sehingga kalau tadi bahannya yang disampaikan Pak Arifin tadi tumbuh-tumbuhan, pure tumbuh-tumbuhan ya. Gandum, ya kita bilang tidak ada masalah. Layaknya kita ini mengkonsumsi beras, ya beras, kita tidak perlu tanyakan itu yang manen siapa, dari sawahnya siapa, agama pemilik sawahnya apa, tidak begitu. Beda lagi kalau itu adalah hewani katakan, yaitu mesti ditanya disembelih enggak, lalu hewannya jenisnya apa, binatang yang halal atau yang tidak halal. Nah, itu sehingga kalau itu pure nabati Pak Arifin ya sah-sah saja untuk dikonsumsi, diterbitkan oleh siapapun tidak masalah gitu. Kalau sepengetahuan saya ngoten Pak Arifin. Oke, siap. Matur nuwun Yai pencerahanipun. Sami. Nuwun. Besok sarapan lagi Pak Ju. Oke. Nah, sudah jawab Pak Arifin. Ya Pak Ji. Biasa ya ini ku taruhan Maafnya. Pak Nopal, Pak Joko. Sering gojean. Sudah musim ya sarapan tahu penyet ya. Pak Yai mau tanya ini. Monggo Pak Haji. Monggo Pak Dewan. Yang terhormat, monggo. Pak Yai, alhamdulillah kan saya diberi rezeki lagi nih cucu yang kedua. Masya Allah mantap. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yai, saya mau nanya nih karena kan masih ada banyak pertimbangan dan pertanyaan yang lain. Misalkan ini si bayi yang baru lahir itu ada wajibnya atau sunahnya untuk motong rambut. Itu sebenarnya untuk motong rambut itu hukumnya bagaimana gitu Pak Yai, motong rambut bayi? Apakah misalkan ada keinginan juga rambutnya nggak usah dipotong sampai panjang, nggak apa-apa beberapa bulan misalkan seperti itu sebenarnya ada hukum-hukum tertentu nggak sih Pak Yai? Dan ada juga nih setelah dipotong kadang-kadang melakukan ini rambutnya ditimbang ini berapa gram, nanti ada semacam diganti dengan emas untuk diamalkan ke yatim piatu atau apa gitu loh Pak Yai. Iya. Terus cara motongnya juga Pak Yai itu kalau kan ada nih jangan digunting, harus dikerok karena itu termasuk kotoran gitu. Yang pertanyaan lah Yai, lah ini saya mohon pencerahannya gitu Pak Yai. Nggih Pak Yai, ngatur suwun. Nggih, siap Pak Haji. Setahu saya Pak Haji, setahu saya motong rambut itu bersamaan dengan akikoh dari bayi itu, di hari ke-7 itu. Jadi akikoh itu dilaksanakan terbaik kan di hari ke-7 ya. Hari ke-7 dari kelahiran. Cara menghitungnya dihitung harinya, malamnya kalau lahir malam maka diikutkan hari setelah malam itu. Katakan cucunya Pak Rohadi lahir Senin seumpama, Senin pagi, ya. Maka Senin itu dihitung, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya. Berarti akikohnya terbaik hari Ahad itu 7 hari kelahiran dari bayi itu. Lahir Senin malam. Masa kita di kalender Hijriah itu kan malamnya duluan. Kalau kita ini kayak sekarang ini kalau bahasa kita apa? Bahasa kita ini Jumat malam kan ya. Kalau kalender Hijriah ini kan sudah Sabtu. Begitu matahari tenggelam, maka ganti hari gitu kan. Maka ini kan Lailatas Sabti, malam Sabtu ya. Maka ada bahasa itu kan Jumat malam, itu loh malam Sabtu kan beda.
bahasanya beda tapi maknanya sama. Jumat malam kayak sekarang ini. Terus kita sebut malam Sabtu karena besoknya itu hari Sabtu. Nah, kita pakai yang istilah itu malam Sabtu. Ini malam di hari Sabtu, ya kan? Karena besoknya itu Sabtu. Kalau lahir kayak sekarang ini, Jumat malam bahasa kita ya, Jumat malam bahasa kita. Maka nanti menghitungnya besoknya yaitu Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu menjadi Yaumus Sabi', hari ke-7 dari kelahiran bayi. Itu disunahkan apa? Akikah. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Itu yang mau kambing ya, mau kambing. Sumama gak mau kambing. Pak Rohadi ini keluarganya enggak mau kambing. Sumama boleh enggak akikah dengan sapi gitu ya. Boleh-boleh saja. Standarnya akikah itu menggunakan standar yang dipakai dalam kurban gitu, barangkali. Karena saya dengar, saya belum pernah ke sana. Malaysia itu katanya kalau akikah juga pakai sapi, katanya enggak makan kambing, atau bukan seluruh Malaysia ya, mungkin daerah tertentu. Saya dengar dari guru saya yang kadang ngajar di Malaysia itu gitu. Kalau di sana itu akikahnya enggak pakai kambing, akikahnya pakai sapi karena jarang peminat kambing ya. Apa boleh jadi Pak Rohadi, cucu saya ini yang kedua ini istimewa ini. Tak belikan kambing 2 tapi biasa kan saya mau sapi 2. Oh enggak apa-apa. Siap, nanti sapinya dikirim dari Jombang. Ya, sapi boleh. Ya, itu akikah itu. Kemudian ketika proses akikah itu di samping nyembelih itu ada kesunahan-kesunahan yang lain. Di antaranya memberi nama, launching namanya di hari ke-7 itu saat akikah itu. Kemudian lagi di antara kesunahan yang kita terima adalah motong rambut. Nah, ini ya. Motong rambut yang kemudian sunnah lagi motong rambutnya, kemudian rambutnya itu ditimbang dan ditimbangnya itu kemudian timbangannya itu berapa, lalu kemudian dibelikan katakan dihargai kayak emas seberat itu berapa, lalu disedekahkan gitu ya. Nah, ini kesunahan-kesunahan yang ada. Nah, tapi ini menarik ini pertanyaannya ini. Itu dicukur apa dikerok? Wah, ini saya harus buka ini dulu Pak Rohadi. Kalau dicukur mestinya sulit itu ya, karena rambutnya kalau dicukur kan berarti tidak gundul ya. Tapi kalau pakai bahasa halak yaitu kalau pakai bahasa halak itu setahu saya ini, atau nanti saya kebalik ya, coba nanti saya cek ini, dicukur atau dikerok. Setahu saya kalau anak bayi itu dikerok Pak Haji. Dikerok pakai dikerok, lalu kemudian ya itu tadi rambutnya ditimbang. Kemudian berat ini kalau dibelikan emas itu dapat berapa, uangnya berapa, lalu kemudian disedekahkan. Itu beberapa kesunahan yang kita terima ya. Tapi untuk teknis mengeroknya atau mencukurnya coba nanti tak buka lagi kitabnya, yaitu standarnya seperti apa. Tapi yang jelas semangatnya itu apa? Semangatnya tadi ada semangat sedekah, ada semangat berbagi ya, semangat memberi nama dan seterusnya. Yang semuanya ini ditujukan, diniatkan supaya cabang bayi ini, anak yang lahir ini tumbuh menjadi orang yang hebat, orang yang bisa kita andalkan, orang yang bahkan tadi itu bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Itu ya, itu harapan-harapannya. Maka bahasa hadisnya itu kullu mauludin yuladu al-fitrah, kemudian ada bahasa lagi murtahinun bi aqiqatihi. Jadi tertahan oleh akikahnya. Tertahan itu apa? Maknanya banyak. Syarah hadisnya banyak sekali makna tertahan. Ada yang mengatakan supaya bebas dari gangguan setan, supaya nanti dia bisa memberi syafaat pada orang tua dan seterusnya, banyak sekali. Ya, semangatnya sih ke sana, tapi kemudian semangat ini diekspresikan dengan banyak hal. Di antaranya tadi mencukur rambut. Nah, tapi untuk mencukurnya saya mohon waktu Pak Haji, coba tak bukanya lagi. Ini dikerok apa dipotong. Kalau yang di desa-desa kayak di tempat saya macam-macam begini.
kalau pas akikoan itu hanya digunting sedikit ya, pas akikoan itu. Dan yang gunting biasanya tokoh-tokoh, bu kiai, bu apa, terus sambil suruh doain anaknya. Tapi kalau di usia, saya tidak hafal ya, di usia berapa gitu, itu disuruh ngerok ya, disuruh gundul plontos gitu ya. Tapi katanya ini adalah supaya rambut yang tumbuh ini rambut yang baru, yang sehat, bukan rambut yang tumbuh di saat apa? Di saat anak masih di dalam rahim itu. Ya karena termasuk arti secara bahasa akikoh itu, ya arti akikoh secara bahasa tapi bukan secara syariat itu adalah rambut yang tumbuh di saat janin masih di dalam kandungan ibunya. Itu arti di antara arti secara bahasa dari kata akikoh. Sehingga kalau disunahkan berakikoh diantaranya dimaknani dicukur rambutnya. Tapi tadi itu sekali lagi teknis mencukurnya itu dikerok apa dipotong, coba nanti saya bukakan di kitab-kitab yang ada gitu ya. Ngoten Pak Rohadi nggih. Ya selamat lah itu mubarak Nggih. berkah. Makasih banyak. Yang lagi itu perempuan Pak Rohadi? Laki kayaknya Oh, yang pertama dulu perempuan. oh, Ini pertanyaan juga request dari my wife. siap. My My wife ikut nyimak sebenarnya. Oh, security Pak Haji. Mulai. Terus kan Mulai, Mbak Arifin mulai. Apa dibully saya? Alhamdulillah ya. Sudah bercucu Pak Rohadi. Monggo Pak Rohadi. Tadi ada pertanyaan tambahan atau cukup? Cukup Pak Juki. Siap. Sami-sami. Monggo, yang lainnya jika sudah tidak ada, kita tutup majelisnya. Siap. Oh, Mas Ibrahim. Ini yang anak pertama Pak Rohadi ini. Masya Allah. Ini anak pertama Pak ini Pak Juki. Ya, anak pertama. Anak pertama ini. Insya Allah. Monggo, sepertinya sampun nih. Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa auladana wa ahlana masyayikhana muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Faghfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan bihifdik, imanan taskunu bihi qulubuna min hammir rizqi wa khawfil khalq. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa ashabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika wa waffiqhum li ta'atika wa waffiqhum li ta'atika wa rizqna birrahum. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa masyayikhana muallimina wa talabatana wa talibatina. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhi baghyin wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna wa iyyahum bil afiyati was salamah wa haqiqna wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah
وأعذنا وإياهم من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.